Halo Pentusias, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita mau ngomongin tentang Platinum Preppy. Ini sebetulnya sudah di request beberapa kali dan yang terakhir juga ada yang request nih, Kak tolong dong review Platinum Preppy katanya. Nah, Platinum Preppy ini harganya sekitar 70 ribuan sampai hampir 100 ribu. Kenapa ada range yang lumayan jauh ya? Ini karena Platinum Preppy ada yang bekerja sama dengan Kokuyo. Kokuyo itu adalah merek dari stationery atau alat tulis dari Jepang. Yang warna putih ini adalah hasil kerjasama dari Kokuyo itu. Ini ada tulisannya Platinum Preppy Perpanep. Nah, Perpanep itu adalah sebuah brand kategori ya dari Kokuyo yang memfokuskan dengan berbagai macam alat tulis dan kertas. Nah, tapi sebetulnya apa sih keunggulan dari versi Kokuyo ini? Ya sebetulnya nggak ada sih, cuman estetika aja. Ini warna putih yang versi Kokuyo Perpanep ini. Kalau yang 70 ribuan itu versi langsung dari Platinum Preppy-nya. Warnanya ada yang hitam, pink, biru, lain-lain lah. Itu semi transparan. Nah, kalau yang ini bodinya solid, warna putih. Di sini ada label, biasalah ini cuman label barangnya aja. Dia cukup simpel ya, selain di sini merek Platinum Preppy dan Perpanep, di bagian ujung-ujungnya ini tidak ada indikasi merek apa-apa. Lalu klipnya ini dari plastik, sama seperti entry line fountain pen merek lainnya ya. Rata-rata mereka kalau yang entry line itu klipnya dari plastik bukan dari besi. Tapi nggak masalah, ini juga nggak gampang patah, cukup kuat. Lalu kalau kita buka, nah dalamnya putih semua kecuali bagian gripnya ini, bagian pegangan tangannya. Ini transparan dan bisa kelihatan feedernya. Feeder itu adalah bagian yang bergaris-garis yang gunanya itu mengalirkan tinta ke mata penanya ini. Mata penanya tentu dari stainless steel standar. Ini sebetulnya bukan unboxing atau first time review ya. Saya pernah bikin first time review lalu saya rekam tapi entah kenapa filenya korup, jadi saya harus syuting ulang. Tapi itu kabar baiknya adalah saya sudah mencoba Platinum Preppy ini selama kurang lebih waktu 1 minggu. Jadi saya bawa-bawa ke kantor, ke rumah, dan boleh dibilang untungnya filenya korup yang waktu itu, jadi saya bisa kasih insight lebih banyak. Oke, lalu kita berlanjut ke bagian pengisian tintanya. Platinum Preppy ini datang dengan satu cartridge ya. Cartridge itu adalah tabung tinta disposable yang sekali pakai buang, tapi kita bisa isi ulang dengan tinta kesayangan kita dengan cara kalau punya jarum suntik atau pipet itu bisa diteteskan tintanya balik ke dalam sini lagi, lalu kita bisa isi dengan warna kesukaan kita. Nah, cartridge-nya ini seperti biasa sih ditusuk ke bagian sini ya sampai bagian segel. Segelnya itu berupa bola besi, kelihatan sih kalau baru pertama kali dibuka ya. Ditusuk aja, nanti tintanya akan mengalir ke sini dan ke mata penanya. Nah, yang datang ke saya ini tinta warna hitam standarnya dari Platinum Preppy. Nah, ini semua bodinya dari plastik kecuali mata penanya itu tadi. Boleh dibilang cukup enteng, standar lah. Mungkin ini cocok bagi pelajar yang sering mencatat berlembar-lembar setiap hari, jadi tangannya nggak capek. Lalu untuk ukuran, ini kalau ditutup panjangnya itu 13 setengahan lah, 13,5 atau 0,7, beda-beda dikit. Lalu kalau dibuka ini sekitar 12 cm plus, mungkin 12,3 cm. Lalu diameter di sininya juga nggak terlalu kecil. Ada yang lebih kecil dari ini. Dia nggak mengerucut ya di ujungnya. Ada pengerucutan dikit sekali, tapi nggak signifikan. Ini diameternya sekitar ya hampir 1 cm, sekitar 9 mili lah di ujung sininya. Jadi dipegangnya enak. Lalu di bagian antara body dengan gripnya itu biasa suka ada step. Step itu adalah tiba-tiba ininya misalnya 1 cm, lalu di bagian sininya jatuh ke atau mengecil ke mungkin 7 mili ya, beda 3 mili itu biasanya ada undakan di situ loh. Di sininya tuh banyak yang nggak suka kalau pegang, kalau tangannya besar, megangnya di sini tuh akan terasa seperti mengganjal. Tapi yang kali ini sih ada undakan, tapi ini paling 1 mili lah, nggak banyak. Oke, jadi dia ininya pegangan gripnya ini bulat ya, bukan yang segitiga. Ada yang suka pegangan segitiga, ada juga yang nggak suka pegangan segitiga. Nah, kalau yang ini pegangannya bulat jadi dia netral. Lalu ini karena saya udah terlanjur colok tintanya seperti ini ya, saya nggak bisa bongkar semuanya, tapi untuk membersihkannya ini gampang. Buka aja bagian tabung tintanya kalau udah kosong, lalu ini juga gampang sekali dicabut. Ini tinggal dipegang pakai tangan, lalu dicabut, ini mata penanya bisa keluar, bisa copot, lalu bisa dibersihkan lah di bagian dalamnya. Nah, bagian feedernya yang garis-garisnya itu akan sangat susah untuk dicabut karena sepertinya mekanisme pemasangannya adalah kalau udah dicolok susah keluar lagi. Jadi nggak apa-apa, biarin aja itu di dalam, direndam air biasa. Itu biasanya residu-residu tinta yang tersisa kalau memang perlu dibersihkan akan larut. Ini ada satu lagi di bagian tutupnya ini seperti ada suara per. Nah, seperti itu, ada suara klik 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 gitu. Itu memang ada per yang gunanya untuk membuat kedap udara. Jadi pas ininya di bagian grip ini nutup dengan di bagian capnya itu,
Jadi di tutupnya itu ada satu selongsong lagi di dalam ini, tutup luarnya ya yang warna putih ini. Nah itu di dalamnya dia ada seperti inner cap lagi yang membuat lebih kedap, dan inner capnya itu sepertinya ada mekanisme pair yang lebih membuat dia pasti ketutupnya rapet gitu, klik gitu loh. Nah itu memang ada suara klik 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 gitu. Itu bukan pennya rusak, itu memang begitu. Maklum lah ini entry level ya, jadi jangan diharapkan solid seperti pen-pen yang di atas 100.000 tentunya. Tapi selain dari itu nggak masalah sih. Oh ya, ada juga yang pernah nanya, ini di cartridge ini kenapa sih Kak bunyi kletek-kletek juga? Nah itu memang ada bola besi itu tadi yang gunanya untuk menyegel tinta, tabung tinta ini kalau masih baru. Selain itu juga untuk memastikan cairan tintanya ini seperti selalu konstan diaduk-aduk gitu loh. Jadi pigmentasinya akan lebih merata. Nah itu memang bunyi kletek-kletek. Kalau yang ini memang bentuknya bola besi, tapi kalau fountain pen yang lain ada yang bentuknya bola plastik atau bahkan per spiral metal seperti itu memang semua fountain pen rata-rata seperti itu sih, jadi itu juga bukan rusak. Oke, sekarang kita akan langsung coba nih Platinum Preppy nya. Saya sudah pakai 1 minggu ya, tadi saya bilang. Di sini saya akan testing aja supaya pentusias semua bisa ngeliat flow tintanya bagus, lalu feedback di nipnya juga nggak banyak, tentu ada ya tapi nggak kasar kok. Platinum Preppy ini Kokuyo version ya. Sekali lagi bedanya yang versi Kokuyo sama yang standar itu bedanya cuma di estetika aja. Jadi jangan merasa oh saya harus beli yang Kokuyo supaya lebih bagus, terasa tintanya atau matanya lebih bagus. Enggak, estetika warnanya aja. Ini saya beli yang Kokuyo karena terus terang saya belum pernah punya fountain pen warna putih. Udah sesimpel itu aja, bukan karena siapa yang lebih bagus atau enggak. Lalu tintanya ini tinta standar, standard ink. Black. Untuk flow-nya tuh bisa dilihat bagus, dia nggak ada skip dari tadi ya, mau ke atas ke bawah ke belakang ke depan itu nggak masalah, ngalir terus tintanya. Lalu kita coba yang begini, nah itu bisa dilihat juga walaupun gerakannya panjang garisannya, tarikan garisnya, tapi ngalir terus juga tintanya, bolak-balik roll gitu juga. Dia toleransi rollingnya bagus. Toleransi rolling ini berarti ini ya, apa maksudnya sweet spot. Kalau ada yang sudah familiar dengan istilah itu, sweet spot itu adalah, nah ini misalnya nipnya ya, ini kalau kita rolling miring, dia ini di bagian sininya tuh suka nggak keluar tintanya nih, bukan. Nah dia rata-rata disinilah sudah masih keluar lah. Kalau benar-benar miring tentunya kayak miring seperti ini nggak akan keluar tintanya. Nah, tapi cukup oke. Gampang dipakai lah kalau menurut saya ya, selama pemakaiannya kurang lebih sesuai standar lah. Nah ini karena namanya Platinum Preppy, ini merek Platinum, mirip dengan Platinum yang saya juga sudah pernah review. Harga Platinum ini lebih murah jauh kalau nggak salah, nggak tahu harganya masih sama apa nggak ya, tapi mungkin sekitar 70.000 bisa dapat 2 deh. Nah ini mata penanya sama-sama stainless tentunya, lalu sama-sama nggak punya lubang. Bedanya kalau yang Platinum ini tintanya nih segini, ini semua nih tinta semua dan nggak bisa diganti tintanya. Belum nemu nih cara nyabutnya. Jadi ya beli ini kalau udah habis buang. Tapi anyway, yang ini bisa diisi ulang, yang ini nggak bisa diisi ulang. Lalu oh ya, tadi kita mau ngebandingin Platinum ini rolling tolerance-nya atau sweet spot-nya ini lebih kecil. Jadi mungkin kayak gini. Nah, dia mungkin di sini aja nih baru tintanya nyata. Kalau yang ini dia bisa miring gini pun masih bisa keluar tintanya. Nih saya coba bandingin kemiringannya dan menulis ada susah. Sorry. Nah ini kalau miringnya segini ya. Nah yang Platinum itu nyata, yang Platinum
itu harus begini baru nyata tuh, harus lurus. Nah bisa dibandingin tuh bedanya. Kalau ini begini udah nggak nyata. Nah, kelihatan ya. Itu aja sih perbedaan. Satu bisa diisi ulang, satu enggak. Satu toleransinya lebih kecil, yang ini toleransi sweet spotnya lebih besar dan bisa diisi ulang. Oke, kesimpulan, cocokkah dipakai untuk sehari-hari? Cocok. Cocokkah dipakai untuk pelajar? Cocok. Karena harganya lalu enteng, mudah dibawa-bawa, dan gampang dibersihkan. Itu menurut saya enak lah. Oke, sekian dulu review dari saya. Kalau ada yang masih belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan seperti biasa, silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan coba menjawabnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.